Di depan ada mobil polisi. Saya jarang melihat mobil polisi seperti ini di Indonesia. Apa memang tidak ada ya? Begitu pula dengan skuter listrik ini, bukan pemandangan yang umum. Makan. Tapi lu nggak bisa main datang aja ya, harus booking dulu loh. Style boleh kampung, tapi bisnis ya bisnis, bos. Seru banget nggak tuh makan di tengah ladang, cuy. Yang unik. Halo, apa kabarnya sahabatku semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini temanya masih tentang Kuala Lumpur. Seperti apa sih sudut keindahan kota yang ada di Kuala Lumpur? Kebetulan ada salah satu YouTuber daripada Indonesia ketika berkunjung ke Malaysia. Setelah sekian lama tidak pernah pergi ke Malaysia, akhirnya datang lagi, kembali lagi ke Malaysia. Kira-kira YouTuber daripada Indonesia ini dibuat shock hal apa selama berada di Malaysia? Memang Kuala Lumpur Malaysia berbeda lain daripada yang lain. Sudut kotanya yang sering mendapat pujian berbagai dari kalangan media. Bahkan Kuala Lumpur merupakan salah satu destinasi wisata pelancongan yang banyak dikunjungi para turis. Wow, keren dan luar biasa. Seperti apa sih hal-hal yang ada di Kuala Lumpur dari segi infrastrukturnya itu tuh sabar sahabatku semua. Sorry terbelit-belit. Dari segi infrastrukturnya itu seperti apa? Apakah memang Kuala Lumpur itu benar-benar sebanding apa yang dikatakan oleh media? Oke teman-teman, langsung kita reaction videonya bersama-sama. Inilah sudut kota Kuala Lumpur. Ya Kuala Lumpur yang membuat orang Indonesia datang kembali lagi ke Kuala Lumpur Malaysia. Kira-kira ada hal apa yang menarik? Yuk kita reaction bersama-sama. Dan tentunya Malaysia bukan saja menjanjikan keindahan kotanya, tetapi ada hal-hal yang lebih indah lagi yang tersembunyi di balik pelancongannya yang ramai dikunjungi oleh berbagai warga dari belahan dunia ini. Oke, sahabat-sahabatku semua, kita reaction kotanya terlebih dahulu. Kuala Lumpur yang selalu menjadi bahan perbincangan hangat di media sosial. Ini yang disebut-sebut Eropanya Asia, Bukit Bintang Kuala Lumpur. Seperti apa videonya? Mari kita reaction bersama-sama. Wow, keren luar biasa. Halo guys. Halo juga mas. Saya Trev. Saat ini saya sedang berada di Kuala Lumpur, Malaysia. Dan di video ini, kita akan berjalan kaki menuju Bukit Bintang menggunakan walkway atau jalur khusus pejalan kaki. Ada di sini saya jalur masuk khususnya melalui ya, yang ada di dekat Menara Perak. Kebetulan apartemen tempat saya menginap hanya berjarak kurang lebih 200 meter. Walkway ini sendiri menghubungkan area Bukit Bintang dengan KLCC. Nanti di video lainnya saya juga akan pergi ke KLCC. KLCC mas, bukan Seperti KLCC. Bisa dilihat, jalur walkway yang kita lewati cukup bersih. Dan yang pasti, terlindungi dari panasnya terik matahari. Wow, nyaman bagi pejalan kaki. Kita sebenarnya juga bisa menggunakan trotoar yang ada di Jalan Perak. Namun kondisi jalannya tidak rata dan sedikit menanjak. Buat kaum mendang-mending, berjalan di walkway jelas lebih mending. Seperti disebutkan sebelumnya, jalur yang dibuka pada tahun 2012 ini menghubungkan KLCC atau Kuala Lumpur Convention Center dengan area Bukit Bintang. Tepatnya dengan Mall Pavilion yang berada di Jalan canggih, Bukit keren. Bintang. Panjang keseluruhan sekitar 1,1 km dan melewati 3 jalan, yaitu Jalan Pinang, Jalan Perak dan Jalan Raja Chulan. Terdapat titik keluar masuk di masing-masing jalan tersebut. Saya aja belum pernah kesini loh. Yang menarik, alasan utama walkway ini dibangun sebenarnya adalah karena rute dari Bukit Bintang menuju KLCC dulunya sangat tidak aman. Banyak turis yang menjadi korban tindak kriminal.
Oh, Sehingga diputuskan untuk membangun jalur khusus pejalan kaki yang dijaga oleh petugas keamanan serta diawasi oleh CCTV selama 24 jam. wow. Ngomong-ngomong, terakhir saya mengunjungi Kuala Lumpur adalah 6 tahun lalu. Jadi penasaran seperti apa kondisi Bukit Bintang sekarang? 6 tahun lalu pernah ke KL, masnya. Apalagi, taksi yang semalam mengantarkan saya bersama keluarga dari Mitsui Outlet Park sama sekali tidak melewati Bukit Bintang. Terlihat cukup banyak turis yang memanfaatkan jalur walkway ini, baik tua maupun muda. Keren, Oh keren, iya, keren, keren. sedikit bercerita, saat ini saya sedang liburan bersama keluarga. Oh, liburan bersama keluarga. Kami tiba 1 hari sebelumnya dengan menggunakan pesawat Super Airjet. Rencananya, besok kami akan pergi ke Penang dan menginap di sana selama 2 malam sebelum kembali lagi ke Kuala Lumpur. Oh. Jadi, tunggu juga video-video seri Penang ya guys. Mau ke Penang juga, masnya. Sebentar lagi kita tiba di pusat perbelanjaan Pavilion. Bagi teman-teman yang belum tahu, area Bukit Bintang yang tersohor itu berada di sisi lain bangunan mal ini. Tapi, alih-alih berjalan melalui mal, kali ini saya ingin menuju ke sana lewat Jalan Raja Chulan. Kebetulan sejak pertama kali menginjakan kaki di Kuala Lumpur pada tahun 2016, saya belum pernah menyusuri jalan tersebut. Oh, langsung direview, mas. Begini kondisi lalu lintas di Jalan Raja Chulan. Cuaca hari ini sendiri terpantau cukup cerah. Wow, keren ya. Suasana Kuala Lumpur sangat modern. Sekarang mari kita turun menggunakan eskalator yang tersedia. Selama berada di Kuala Lumpur, saya perhatikan waktu tunggu bagi lampu penyeberangan pejalan kaki lumayan lama. Oh, Termasuk di titik ini, kurang lebih sama, mas. Kalau dari segi pandangan saya. di sisi lain, mayoritas pengendara mobil cukup tertib dan taat lalu lintas. Bahkan jarang terlihat ada polisi lalu lintas yang berjaga. Betul. Disiplin berkendara. Berhubung ternyata matahari ada di arah depan, setelah ini saya akan berpindah ke seberang, agar kualitas videonya tetap baik dan tidak silau terkena sinar matahari. By the way, saat mengedit video ini, saya baru sadar kalau di depan ada jembatan penyeberangan. Tidak perlu susah payah menyeberang sembarangan seperti yang saya lakukan. Betul. Jangan ditiru ya guys. Jadi jembatan gantung ya, ada di atas. Saatnya melanjutkan perjalanan. Di sisi kanan adalah bangunan Mall Pavilion. Oh. Ya, pusat perbelanjaan tersebut memang cukup luas. Pavilion Bukit Bintang. Di depan terlihat deretan sepeda motor dari berbagai jasa antar makanan. Berhubung tidak sulit untuk mencari makanan halal di Kuala Lumpur, saya belum pernah mencoba memesan makanan dari jasa-jasa tersebut sama sekali. Wow. Di sini saya salvok dengan bangunan bertingkat berwarna coklat yang ada di seberang. Masnya kagum. Bangunan apa itu ya? Bangunan yang ada di seberang. Menurut Google Maps, bangunan tersebut adalah Menara Chulan. Menara Chulan. Tapi sepertinya tengah direnovasi. Mungkin teman-teman ada yang tahu? Coba teman-teman yang tahu tulis di kolom komentar. Di depan ada mobil polisi. Saya jarang melihat mobil polisi seperti ini di Oh, Indonesia. di Indonesia nggak ada mobil Apa memang tidak ada polisi ya? seperti itu, mas. Begitu pula dengan skuter listrik ini, bukan pemandangan yang umum, setidaknya di Surabaya. Skuter Sementara itu, Terbiar. di kanan adalah akses masuk menuju Di tepi pavilion jalan. hotel. Kalau mau, kita bisa berjalan memotong dari depan hotel untuk langsung tiba di Jalan Bukit Bintang. Saya putuskan untuk tetap menyusuri jalan ini karena perbedaan jaraknya tidak terlalu jauh. Tinggal melewati traffic light ini saja kita sudah sampai. motor polisi. Di sini ternyata juga ada sejumlah kendaraan polisi diparkir. Hal yang wajar atau sedang ada acara di pavilion hotel ya.
Apapun itu, yang jelas sekarang kita sudah tiba di Jalan Bukit Bintang. Hanya berjarak beberapa puluh meter lagi sebelum kita sampai di sisi lain Mall Pavilion yang menjadi pusat keramaian kawasan ini. Wow. Cuaca yang bersahabat membuat deretan bangunan di sekitar terlihat sangat indah. Memang pemandangannya sangat indah ya, seperti di Eropa. Sejauh ini kebersihan tampak terjaga. Jelas bersih, Mas. Tidak ada sampah yang berserakan di jalan. Perhatikan skuter berwarna ungu di kiri. Saya sempat iseng mengunduh aplikasi dan mengecek biaya penggunaannya. Saya lupa persisnya berapa, tapi ternyata cukup murah. Kurang dari 100.000 per bulan jika dirupiahkan. Di beberapa kota di Indonesia ada layanan sejenis, namun setahu saya biayanya lebih mahal karena dihitung berdasarkan durasi pemakaian. Betul, Mas. Ini adalah salah satu pintu masuk menuju Mall Pavilion. Seperti apa? Mall. Berhubung Pavilion. Saya sudah bingung mau ngomong apa lagi, teman-teman nikmati saja perjalanannya ya. Dan seperti ini, suasana Kuala Lumpur Bukit Bintang Pavilion merupakan salah satu tempat perbelanjaan dan juga tempat pariwisata. Mau cari apa saja serba ada, sahabat-sahabatku semua. Bahkan masnya juga sempat kagum ya melihat skuter yang berada di tepi-tepi jalan tanpa ada yang menjaga. Sebenarnya kalau kita mau menyewa skuter yang ada di Malaysia, cukup kita download aplikasinya, kemudian nanti ada barcode-nya ya. Kemudian nanti ada barcode-nya, tinggal di-scan saja. Jadi tak perlu ada yang menunggu. Mas, kenapa skuternya diletak di tepi jalan? Apa nggak hilang? Nggak hilang, aman-aman saja. Nah, itulah sudut keindahan kota yang ada di Kuala Lumpur yang membuat orang Indonesia datang kembali, membuat YouTuber daripada Indonesia ini berkunjung ke Malaysia. Bahkan masnya ini juga akan berkunjung ke Penang juga. Wow, luar biasa ya. Memang Malaysia itu merupakan salah satu destinasi wisata yang ramai mendapat kunjungan berbagai pelancong dari belahan dunia. Bahkan masnya daripada Indonesia juga dibuat shock, terkejut ketika melihat skuter yang berada di tepi jalan tapi tidak ada yang jaga. Itu kalau di daerah saya, misal kata skuter ditempatkan tepi-tepi jalan seperti itu, ya besoknya tak tahu ya masih ada atau tidak. Tapi kalau di Malaysia, skuter-skuter seperti itu ditempatkan di tempat umum, hal yang menjadi biasa. Bahkan untuk harga sewanya pun juga terbilang cukup murah, kata masnya. Namun di sisi lain, kota-kota yang ada di Malaysia ini kebanyakan sudah dipasang CCTV, sehingga apa-apa jika diletak di tepi jalan akan aman jaya sentosa. Kira-kira seperti itu, sahabatku semua. Oke, dari Kuala Lumpur kita langsung menuju ke Ipoh, Perak. Ada hal yang menarik lagi, ada hal yang mungkin buat teman-teman yang dari Indonesia belum pernah melihat suasana yang ada di Perak. Tapi kali ini ada sahabat kita daripada Indonesia, TikToker daripada Indonesia berkunjung ke Perak. Sebenarnya Perak ini menyimpan keindahan apa saja sih? Dan juga makanannya apa saja? Oke teman-teman, daripada penasaran, langsung kita reaction video berikutnya. Memang Malaysia ini selalu menyajikan keindahan-keindahan yang tersembunyi, bahkan selalu viral di media sosial. Bahkan dari segi kulinernya, walaupun masuk ke dalam kampung, itu selalu viral di media sosial. Oke, kita reaction bersama-sama. Keindahan Perak yang tersembunyi. Wow, keindahannya begitu sangat mempesona. Tasik Cermin. Bagaimana ini tiba-tiba sampai di area Gunung Kapur? Waduh, tiba-tiba di Tasik Malaya nih. bukan. Tasik tuh artinya danau ya. Tasik Cermin nih, katanya terkenal. Mungkin ya banyak yang di rumahnya nggak ada cermin, kesini numpang cermin kagak tahu ya. Nah, di Tasik Cermin 2 ini kita mau naik boat untuk ke area danaunya. Tentu ada aturan seperti ini nih. Lu nggak boleh moonwalk ya. Sesudah dapat life jacket, kita langsung go untuk ke danau cerminnya. Harus lewat terowongan
terowongan kecil ini nih. Sporty banget kan kita. Ini nggak alami ya, ini buatan manusia. Jadi dulunya area ini tempat penambangan biji besi yang kemudian ditinggalkan mungkin karena cinta bertepuk sebelah tangan, nggak tahu juga. Udah sebulan dalam terowongan, nggak lama kita melihat cahaya dan menara Petronas nih. Enggak dong, enggak. Nah ini Tasik cerminnya, bener-bener terisolasi banget, dikelilingi tebing dan gunung kapur. Nah itu tuh, yang hitam-hitam itu tuh biji besinya. Kalau tanya kenapa nggak diambil ya jangan tanya gue aja bukan orang sini gitu. Selama riding, riding, abang guide-nya ini ya informatif cuy. Dia jawab semua yang kita tanya. Cuma kita nggak mau banyak tanya sih, kalau abangnya marah bisa-bisa kita dilempar ke danau, kan repot ya. Oh kalau tanya kenapa namanya danau cermin, karena kalau airnya tenang nggak kena angin, bener-bener seperti cermin gitu, semua terpantul di air. Katanya sih alganya yang ngebuat kayak gitu, Allahualam lah. Ini keren sih, pohonnya tumbuh di tebing kayak di film Avatar biru gitu. Balik lagi, cuma boleh lewat terowongan tadi. Lah sebulan lagi dong. Ini kan Tasik Cermin 2, masa ada nomor 2 kagak ada nomor 1-nya ya. Nah ini nih Tasik Cermin 1. Kalau Tasik Cermin 1 kita bisa jalan kaki ke area danaunya, lewatin terowongan juga, dijelasin loh sejarah geologinya, terbentuknya gimana, sejarah penggaliannya juga. Ini contoh biji besi yang ditambang kala itu. Gak jauh jalan di terowongannya, sampailah kita di Tasik Cermin 1. Ini kayaknya lebih luas sih ya dari yang tadi. Sebetulnya bisa juga kita naik boat, cuma bayar lagi dan mirip-mirip aja. Jadi kita memilih untuk lihat dari pinggir-pinggir aja. Udah bagus kok. Udah sih Tasik Cerminnya. Ini cocok buat relax-relax. Kalau ada waktu bolehlah main ke sini. Liburan singkat ini Mirza ngajak gue ke hutan. Emang Mirza nih istri petualang. Sampai ke Kali hutannya ini ya. kita pilih road trip nih. Kenapa road trip? Karena ya ada gue lah sebagai driver gitu. Kita akan menuju Ipoh ya, salah satu kota yang belum pernah nih gue singgahi. Tapi sebelum ke kota Ipoh, kita pengen refreshing dulu nih, melegakan mata dari sibuknya kota. Kita akan mampir ke Lata Kekabu. Lata tuh artinya air terjun ya. Ini pintu masuknya. Kejaga loh tempatnya. Bahaya fenomena kepala air. Gue jadi merinding nih tiba-tiba muncul kapak begitu. Oh iya, kita nggak berduaan doang loh ya. Adiknya Mirza juga ikut. Kenalin, namanya Aisyah. Biar nggak ada setan. Biasanya kalau berduaan kan ketiganya setan begitu ya. Dari pintu masuk kita jalan untuk menuju air terjunnya. Lumayan lah 7 hari kali ya kita jalan. Enggak dong, enggak. Deket aja. Lewatin jembatan imut ini nih. Walaupun gue agak takut juga gitu goyang ya. No, diganggu lagi. Bener-bener ngapain lagian balik lagi sih? Oh gini, pengen acting, pantesan. Ini juga nih pengen acting tapi masih malu-malu, nggak apa-apa, kembangkan deh. Syahdu kayak gini mah jalan jauh juga gue sih demen ya. Tahu-tahu udah sampai aja nih di air terjunnya. Sedikit kecewa sih, akses ke air terjun yang di atas ditutup. Tapi ini gimana konsepnya sih? Mirza tiba-tiba ngajak makan siang di rumah orang, bukan saudara lagi. Ini siapa, Za? Selesai main air terjun, kan pasti lapar ya. Di Lenggong Perak ini ada tempat makan. Bukan tempat makan juga. Ini lebih ke menawarkan experience begitu. Tempatnya emang agak terpencil dan jauh dari kota. Tapi itu yang kita cari. Namanya Dangau Maani. Dangau tuh artinya gubuk atau rumah kecil untuk beristirahat di tengah ladang gitu ya. Kalau kata aing mah saung merenya. Nah, Bu Ani menjadikan saungnya itu untuk bisa dijadikan tempat istirahat para turis. Dan tentunya makan. Tapi lu nggak bisa main datang aja ya, harus booking dulu loh. Style boleh kampung, tapi bisnis ya bisnis bos. Seru banget nggak tuh makan di tengah ladang cuy. Yang unik lagi, makanan di sini tuh nggak selalu sama. Jadi ya tergantung apa yang bisa dipanen aja gitu. Tapi tetap makanannya khas Perak. Kalau lu cari croissant dan latte ya kagak ada bos. Gue nggak bakal ceritain satu-satu makanannya gimana. Biar orang Perak nanti komen aja ya. Tapi gue cuma pengen nge-highlight ikan pekasam sama gulai telur itik paku pakis ini nih. Ini dua best sih, gue suka banget sumpah. Overall ini semua makanan yang aneh bagi gue, tapi rasanya nikmat banget asli. Sama ini lalapnya kali ya, pakai batang keladi cuy. Kayak makan styrofoam tapi enak sumpah. Cobain. Udah selesai makan, Q&A lah kita sama Bu Ani. Ternyata banyak loh yang udah kesini. Seru banget, sampai ada guestbook testimoni yang pernah makan di sini. Dari Cina ada, Perancis pun ada, Spanyol juga ada loh. Nah ini gue wakilin deh dari Indonesia. Sumpah ini sih experience banget makan di Dangau Bu Ani. Berasa jadi orang Perak. Udah makan jadilah kenyang bego. Semua kenyang bego. Bahkan Aisyah yang biasanya makannya dikit banget, baru kali ini gue lihat dia nambah kayak kesurupan. Sumpah kalau ke Lenggong booking deh Dangau Bu Ani.
Dan itulah keindahan yang mungkin buat orang Indonesia jarang yang ke Perak ya. Tapi ternyata ada juga orang Indonesia yang berwisata ke Perak sampai-sampai makan di suatu tempat di mana tempat tersebut mirip-mirip gubuk ya kalau di Indonesia. Kalau di Indonesia itu gubuk, kalau di Malaysia namanya dangau kalau tak silap ya. Dan ternyata makanannya itu sampai viral di Indonesia sehingga pelancong daripada Indonesia pun juga berkunjung ke suatu gubuk tersebut untuk mencicipi hidangan makanan khas Perak. Wow, kalau dari segi masakannya memang masakan kampung. Tapi coba sahabat-sahabatku semua, bayangkan kalau Anda makan di tengah gubuk dengan keindahan alam semula, jadi pasti rasa makanan tersebut akan terasa nikmat banget ya. Apalagi dengan disajikan dengan udara yang begitu sangat sejuk dan menyegarkan, pastinya hidangan makanannya pun terasa istimewa. Dan juga keindahan tentang tasik-tasiknya, sejarah-sejarahnya juga begitu amat sangat luar biasa ya. Jadi bukan hanya sekedar berwisata, tetapi kita juga bisa melihat sejarah-sejarah yang ada di Perak. Oke, cukup sekian. Semoga video ini juga bisa memberikan informasi dan hiburan buat para sahabatku semua. Kiranya sahabat-sahabatku suka dengan kontennya Bang Toha Mersing, silahkan tekan tombol merahnya, subscribe, like, komen, dan bagikan ke sahabat-sahabat Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.